Siti Marwiah Sarjana Agama. Saya pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SMP Negeri 1 Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mahasiswi PPG Danjab batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 di kelas 8 dengan tema Meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kedua, mengidentifikasi dan memberikan contoh sikap keteladanan nabi dan rasul yang relevan dengan kehidupan generasi digital seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyusun hasil refleksi dalam bentuk paparan singkat atau karya digital mengenai penerapan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari, khususnya di ruang digital.
penyemangat kita. Ayo, kelompok 1. Saya, Bu. Ya, Edo. Kaligrafi Braille timbul. Cakep. Sungguh indah setiap pahatan. Cakep. Mengapa Allah mengutus Rasul? Cakep. Sebab Rasul sebagai panutan. Kelompok 3. Ya, ya. Badan panas boleh jadi tanda infeksi. Cakep. Jangan ditunda pergi ke dokter. Cakep. Generasi bukan sembarang generasi, tapi generasi digital berkarakter. Baiklah anak-anak, kita saksikan penayangan video tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Perhatikan ya, Bapak. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Nabi Berarti. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah, iman kepada Nabi dan Rasul. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna. Artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Fat ayat 13. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Anak sekalian, ada yang sudah tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul? Iya, 25. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, nama-nama Nabi Rasul ini kita harus ketahui. Itu bahkan kita wajib ketahui. Selanjutnya yaitu pengertian ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Paham di sini Nana? Sebenarnya rasul yang bergelar ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Sifat ulul azmi yang memiliki kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera atau kapal atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ketabahan hati dalam menghadapi anaknya dan istrinya yang tidak mau menerima seruannya. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat ulul azmi yang beliau miliki yaitu kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang hati untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah dan sabar saat dibakar api oleh Raja Namrud. 3. Nabi Musa alaihissalam.
Sifat ulul azmi yang dimiliki beliau, keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang berjiwa musyrik dan zalim. Di samping itu, Nabi Musa alaihissalam selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwakan olehnya. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Sifat ulul azmi yang dimiliki. Dari tayangan video tadi, anak-anak, mudah dipahami? Mudah. Sekarang Ibu bertanya, apa tantangan generasi digital yang berkarakter? Siapa yang bisa? Ayo, coba gimana? Menjaga privasi dan menjaga keamanan secara online dan offline. Iya, bagus. Yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana meniru keteladanan Nabi dan Rasul di era zaman sekarang? Sobat, ya. Edo. Keteladanan Nabi dan Rasul dapat ditiru dengan mengamalkan sifat-sifat terpuji mereka, seperti jujur atau sidik, dapat dipercaya atau amanah, menyampaikan kebenaran atau tabligh, dan cerdas atau fatona. Misalnya bersikap jujur saat membuat konten digital, bertanggung jawab saat berkomentar atau berbagi informasi, serta menjaga etika saat berkomunikasi di media sosial. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu menjaga etikanya saat berdakwah. Iya, bagus. Bapak, sekarang kita ada penugasan kelompok, yaitu memecahkan masalah bagaimana cara meneladani sifat-sifat Allah, ya, dan Rasul Allah. Sudah dibagi 4 kelompok. Sudah. Jadi pertanyaannya bagaimana meneladani sifat Nabi dan Rasul di era digital sekarang yang berjiwa jujur, ya, amanah dan bertanggung jawab. Silakan kerjakan. Nanti didiskusikan ke depan. Ya baiklah anak-anak, setelah 2 pertanyaan yang mulai berkaitan tadi berhasil dijawab, sekarang Ibu akan memberikan satu permasalahan yang itu akan kalian bahas, ya, secara kelompok, yaitu bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul agar kita tetap menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab di dunia nyata maupun di dunia digital. Ya, selamat mengerjakan. Silakan. Nanti siapa yang bisa tampil ke depan. Silakan. Ya, sedikit. Kelompok yang tampil? Silakan. Kelompok 1 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Fernando sebagai moderator. Saya Akbar sebagai penulis. Saya Ahmad Henry sebagai penjawab pertanyaan. Saya Hafitha Wahyuni sebagai pembaca. Saya Safa Nurisa sebagai moderator. Baiklah, kami di sini sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ingin memaparkan hasil diskusi kami yang akan dipaparkan oleh saudari Hafitha Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Meneladani sifat-sifat Rasul dan Nabi tetap sangat relevan dan bisa diwujudkan dalam
zaman. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, sifat sidik artinya jujur. Contohnya soal menerima informasi visual. Pastikan itu kebenarannya sebelum membagikannya. 2. Sifat amanah dapat dipercaya. Contohnya, jangan menyalahgunakan akun media sosial atau platform kerja orang lain. 3. Sifat tablik, menyampaikan kebaikan. Contohnya, postingan kutipan-kutipan inspiratif atau berbagai konten dakwah dan ramah dan santun. Sifat fathana, cerdas. Contohnya, saat debat online, utamakan adab dan data, bukan emosi. Kesimpulan yang bisa disampaikan di sini, meneladani sifat para nabi dan rasul di era digital artinya tetap menjaga akhlak, amanah, kejujuran, kecerdasan, dan menyampaikan kebaikan, tapi dengan media, dengan cara yang sesuai dengan zaman sekarang. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya. Kami persilakan dengan lapang hati. Saya. Baiklah, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Frank Ramadan, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Berikan contoh menjadi pribadi di era digital. Terima kasih. Jujur, itu bukan soal selalu berkata apa adanya. Filter tapi tentang menyampaikan kebenaran dengan bijak, tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Baiklah, itulah itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah itu sudah jelas? Terima kasih. Sudah sangat jelas. Ya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kata kesalahan dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, dalam pembahasan kita tadi ya, nah sifat manakah yang sulit diterapkan di era digital? Bertanggung jawab. Apa maksud bertanggung jawab? Di era digital yang menyebarkan berita. Yang mau bertanggung jawab. Terkadang membuat berita yang tidak sesuai, itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, dari kesimpulan dari pembahasan kita, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa hasil kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Saya. Ya, Erpita. Silakan. Dari pelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan yaitu tentang sifat-sifat wajib Rasul. Yang pertama ada sidik, jujur, Rasul selalu berkata benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya, Rasul bertanggung jawab atas tugasnya. Yang ketiga tablik, menyampaikan wahyu, Rasul menyampaikan ajaran Allah dengan benar. Yang keempat fathana, artinya cerdas. Rasul memiliki kecerdasan luar biasa dalam menyampaikan risalah. Yang sifat mustahil bagi Rasul yaitu kidzib atau dusta. Tidak mungkin Rasul berbohong. Iya, apa baiklah anak-anak, dari pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ya, tadi sudah anak-anak kita sudah menyimpulkan, jadi utamakan jadi untuk iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu harus kita berperilaku baik ya, dan penuh tanggung jawab, itu menjadikan contoh seperti sifat-sifat Rasulullah yang kita laksanakan dalam kehidupan nyata kita di era digital ini, di kehidupan nyata dan juga di dunia nyata dan juga di dunia digital ya. Jadi itu saja anak-anak, saya akan memberi tugas, tolong tampilkan minggu ke depan aksi nyata dari kehidupan Nabi dan Rasul di era digital.
Siap, Bu. Kalau anak-anak selesai sudah materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup kita explain terlebih dahulu. Nah, baiklah, tepuk sholat. Sholat subuh. 2 rakaat. Sholat zuhur. 4 rakaat. Sholat maghrib. 3 rakaat. Sholat asar. 4 rakaat. Tidak sholat. Materi kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah.